perangkatnya, HP-nya atau laptopnya yang baterainya sudah mendekati limit. Dan sebelum memulai kegiatan PPL, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk absen sudah Bapak bagikan di grup WA kalian, ya, di grup kita yang menggunakan Google Form. Silakan diisi, ya, pengisian absen itu Bapak kasih waktu ada karena ada limitnya, ya. Terus setelah ngisi absen, silakan kalian mengerjakan pretestnya. Sudah dikerjakan, ya. Bagi yang belum kegiatan ekonomi, terutama bentuk interaksi sosial asosiatif, seperti pertemuan yang kemarin, bentuk-bentuk interaksi sosial. Dari gambar tersebut, apa sih yang kalian tangkap? Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar tersebut? Apa sih yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Contohnya gini, kalian melihat seseorang itu berjalan bersama. Apa sih yang kalian tangkap? Ada yang bisa? Komunikasi, Pak. Oh ya, bisa komunikasi, ya, bisa komunikasi. Kita Bapak kan sebelum lebih lanjut lagi ke materi, Bapak sedikit memotivasi kalian karena cara hidup itu kita harus memiliki motivasi, ya. Allah itu menyukai orang-orang yang berilmu, ya. Jadi salah satu cara untuk menyampai ilmu itu gimana? Salah satunya itu sekolah, belajar, ya. Jadi didapat dari gambar tersebut. Ada yang bisa menganalisis gambar tersebut? Gambarannya itu seperti apa? Berarti kan adanya persaingan antara kelompok A dengan kelompok B. Kalau persaingan berarti masuk kepada bentuk interaksi sosial yang mana? Asosiatif atau disosiatif? Disosiatif. Pembelajarannya, ya. Ini kalian memiliki perilaku yang jujur dan bertanggung jawab serta dua kelompok yang bisa mempresentasikan. Nanti Bapak akan menampilkan, ya, hasil kalian yang kebetulan kalian bisa kirim ke Bapak, nanti Bapak tampilkan, tinggal kalian memaparkan. Ini kita ke peta konsep dulu. Nah, itu peta konsep. Nah, sebelum itu Bapak ingin menampilkan sebuah video, ya. Ini apakah yang terdapat pada video tersebut? Pesan apa yang akan tersampaikan? Itu ada berapa yang kalian sudah pelajarin? Yang sudah kalian diskusikan di grup WA kalian masing-masing? 2, Pak. Ada dua. Ini, ya, salah satu bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Ada asosiatif, ya. Asosiatif itu memiliki ciri-ciri tertentu, ya. Itu bersifat integrasi. Integrasi itu persatuan. Jadi kalau persatuan itu sesuatu yang positif, ya. Menyatu dan meningkatkan hubungan. Nah, kalau disosiatif itu kata kuncinya biasanya perpecahan, perkelahian, yang dulunya bersatu berpecah, ya. Jadi kan kekuatannya berkurang. Jadi biasanya itu kalau dalam katanya itu disintegrasi, ya. Itu salah satu. Nah, kelihatan gambar dari Papa ini. Di sini bentuk dari kerjasama. Kalau kerjasama itu termasuk bentuk interaksi apa? Asosiatif. Siapa yang tahu pengertian dari kerjasama? Atau minimal kalian mengetahui apa sih kerjasama itu? Ayo, ada yang paham? Ada yang masih ingat pelajaran di waktu SD? Ya, kan SD dulu pernah diajari nama gurunya. Ayo anak-anak kita bekerja sama. Nah, sekarang pengertian kerjasama itu apa? Usaha yang dilakukan antar kelompok, Pak. Oh iya, yang dilakukan antar kelompok bersama-sama. Sekarang akomodasi, ya. Ayo, siapa yang tahu akomodasi? Ya, di sini kan biasanya kegiatan sekolah, ya. Akomodasi itu apa? Yaitu biasanya kalau rapat di sekolah itu mencari apa? Rapat OSIS. Apa sih yang dilakukan di rapat OSIS? Ya. Ayo yang pernah menjadi anggota OSIS atau ketika SD pernah diajakin musyawarah sama guru-gurunya, atau di keluarga
Pernah diajakin musyawarah? Apa itu akomodasi? Apa yang kalian ketahui? Ya? Mencari jalan keluar dari suatu masalah, Pak. Oh iya, bisa mencari jalan keluar dari suatu permasalahan karena memiliki pendapat yang berbeda. Ada lagi yang lain? Nih, kok yang aktif? Anisatul, ayo yang lain. Wanda, Salsa, Yesi, Lola, Rizka, ya? Gak usah takut, ayo kita belajar. Bapak juga lagi belajar dengan kalian, ya sama-sama kita belajar bagaimana kita berbagi ilmu. Ada? Bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Oh bisa, jadi mencari sesuatu yang lebih positif bisa juga. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sekarang asimilasi. Apa itu asimilasi? Di sini ya. Jadi asimilasi salah satu bentuk kegiatannya adalah gotong royong ya dalam membersihkan sekolahan. Nah, sekarang dari gambar tersebut apa sih yang kalian tangkap? Asimilasi itu apa? Nah, contohnya gini, asimilasi itu kalau Bapak contohkan, jadi menghilangkan salah satu keegoan tersendiri ya. Jadi kita memunculkan sesuatu yang baru untuk mendapatkan hal yang baru juga. Kita aja ke akulturasi. Akulturasi itu nih salah satu bentuk contoh ya. Jadi itu oke, sekarang ke persaingan ya. Jadi persaingan ini ya tadi yang di awal sudah Bapak contohkan, ini salah satu pertandingan bulu tangkis ya. Yang namanya pertandingan kan berarti mencari sesuatu kemenangan ya dengan cara mengalahkan lawan, tapi dengan cara yang sportif, artinya itu tidak main gontok-gontokan, tidak main berantem ya. Jadi pengen mencapai sesuatu tapi dengan cara berusaha gitu. Tapi kan pasti saling mengalahkan kan. Nah, jadi apa sih persaingan itu? Ya, apa yang kalian ketahui tentang persaingan? Sekarang pertentangan yang namanya nih, apa yang kalian ketahui tentang pertentangan? Mungkin kalian sering melihat di TV ya, banyak orang demo. Kenapa mereka berdemo? Ya, mungkin kalian di kehidupan lingkungan kalian kenapa ada orang yang protes? Kenapa mereka berprotes kepada suatu pihak gitu? Ya, jadi itu. Apa sih yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Apa itu pertentangan? Ayo, Wanda, Jesse, Afif, Rizka, Sakila, yang lain bisa menjawab? Usaha supaya tujuan mereka tercapai, Pak. Aduh, gimana? Ya, bisa usaha supaya tujuan mereka tercapai karena merasa tidak puas ya. Ini ya, yang kemarin LKPD udah Bapak bagikan. Ya, LKPD-nya sudah kalian diskusikan, ini salah satu bentuk formatnya yang kalian diskusikan apa aja. Ya, di sini tentang kerjasama, ada bentuk dari asosiatif. Yang kedua, ya, di sini sudah disosiatif ya, dari gambar 1 sampai gambar 3 saya akan diskusikan nanti. Oke, sampai dengan pengaruhnya. Oke, sampai di sini Bapak ingin coba perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ya, yang nanti Bapak akan tampilkan PowerPoint-nya, bisa kalian presentasikan kelompok mana saja yang untuk presentasi. Oke, Bapak hentikan presentasinya. Jadi salah satu kelompok bisa memaparkan dari hasil diskusi. Siapa ini, Bu? Anisatul, Pak. Oke, Bapak catat dulu Anisatul. Ini Anisatul sudah aktif sekali ya. Coba Anisatul presentasikan. Sebutin nama kelompoknya, anggotanya. Silakan. Saya dari kelompok A. Ya. Anggota saya bernama Saila Nur Astia, Sakila Sukmadewi, Alif Ardila, Rizka Laila. Ya, oke. Kita lanjut. Kelihatan naknya PowerPoint-nya. Ini kelihatan nak, coba kalian paparkan aja apa yang kalian dapatkan kemarin. Kelihatan nak? Enggak, Pak. Kelihatan?
Enggak. Oh, enggak ada. Nah, ya. Oke, entar dulu. Datang? Iya, Pak. Oke, silakan, Nak. Eh, Pertama, materinya berkaitan sama bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, macam-macam dari bentuk interaksi sosial itu ada asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, bahas pengertian interaksi sosial asosiatif. Oke. Jadi yang itu yang kemarin. Terus sekarang ini kelihatan, Nak. Silakan lanjut aja. Ini hasil diskusinya. Interaksi sosial asosiatif itu interaksi yang mengarah pada hal positif. Sedangkan yang interaksi disosiatif itu interaksi yang mengarah pada hal negatif. Hmm. Oke, langsung ke bentuk-bentuknya, Nak, yang asosiatif. Iya, Pak. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu meliputi kerjasama, akulturasi, akomodasi. Sedangkan disosiatif mencakup konflik sosial, pertikaian. Hmm. Sekarang ini mungkin ada, ya jadi terus pengaruhnya apa nih? Langsung ke pengaruhnya aja kalian ya. Coba pengaruhnya interaksi sosial terhadap kerjasama. Pertama, dampak positif dari kerjasama itu meningkatkan keuangan negara, yang kedua membantu meningkatkan daya saing ekonomi, yang ketiga meningkatkan investasi, yang keempat menambah devisa negara. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil presentasinya itu bentuk interaksi itu ada dua ya, asosiatif dan disosiatif. Sedangkan yang dipaparkan dari pengaruhnya itu dilihat dari segi yang positif ya, baru yang segi positifnya ya, Naya. Dari kelompok A yang diwakili oleh Anissa. Udah, bisa dimulai sebutin nama anggota kelompoknya. Nama anggota kelompok Lola Amelia, Muhammad Kolbi, Wanda Fatma, Badi, Salsabila. Oke, ini anggota kelompoknya. Sekarang bisa kelihatan ya apa yang Bapak tampilkan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya, silakan dibacakan, Nak. Inti-intinya aja, Nak. Apa yang harus ketahui. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Ya, terus Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang cenderung menyatukan anggota masyarakat. Bentuk interaksi sosial asosiatif ialah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang cenderung mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan, kompetensi, kontravensi, dan pertentangan konflik. Terus pengaruh interaksi sosial asosiatif kerjasama terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Seseorang melakukan interaksi. 2. Merupakan tenaga kerja yang menghasilkan berupa barang dan jasa dengan faktor-faktor ekonomi lainnya. 3. Setiap orang yang melakukan interaksi sosial asosiatif dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meneruskan hidupnya karena kegiatan ekonomi yang dilakukan. oke. Udah ya, udah selesai belum, Nak? Udah ya? Udah, Pak. Terima kasih atas masuk ke refleksi. Apa sih yang kalian dapat dari materi kali ini? Ayo, siapa yang bisa? Lebih ini kali ya, Pak, lebih mengetahui cara mengaplikasikannya di masyarakat tentang interaksi sosial. Iya, lebih mengetahui bagaimana kita cara berinteraksi ya. Jadi bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk iya bisa juga. Karena dengan pembelajaran kali ini, apakah berkesan buat kalian? Kesannya apa tentang melakukan kesimpulan dari materi kali ini? Ada yang bisa? Anisatul. Anisatul, bisa menyimpulkan kegiatan kali ini, materinya tentang apa? Tentang interaksi sosial. Terus? Interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi sosial asosiatif sama disosiatif. Kalau asosiatif itu interaksi yang bersifat positif, kalau disosiatif bersifat negatif. Ya. Asosiatif itu ada akulturasi, asimilasi, kerjasama, sama apa ya Pak? Tadi satunya lupa.
Ya, terus kalau Ya, disosiatif, rencana tindak lanjutnya, coba kalian membuat sesuatu atau kalian mencari informasi, ya, informasi tentang perbedaan interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif dalam bentuk dokumen video. Ya, bisa kalian cari di YouTube, kalian bisa browsing dulu, nanti kalian ungkapkan ya, jadi kalian menjelaskan, lalu di video ini. Untuk menutup doa, mudah-mudahan setelah kita belajar materi ini, Allah mempermudah otak kita supaya materinya mudah dipahami. amin. Dan semoga minggu depan semuanya bisa aktif lagi. Amin, 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 amin. Ya, silakan doa. Ya, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, pelajaran kalian sudah selesai.